Mahendra mengangguk-angguk. Katanya kemudian, ternyata yang sudah dilakukan itu sangat berbahaya. Lembu Ampal mengangguk kemudian sambil membungkuk hormat. Ia menghadap kepada Ronggowuni sambil berkata, mudah-mudahan orang-orang yang hamba tempatkan di padepokan itu pada suatu saat dapat memberikan keterangan yang hamba perlukan. Ronggowuni mengangguk, jawabnya, semua usaha pantas dijalankan, sudah tentu dengan berhati-hati dan tidak tergesa-gesa karena semuanya masih harus dibuktikan. Hamba tuanku, sahut Lembu Ampal, hamba sudah memberikan pesan-pesan yang penting bagi mereka. Mudah-mudahan mereka dapat mengerti dan tidak terpengaruh oleh perasaan mereka apabila pada suatu saat mereka harus menghadapi suatu keadaan yang tiba-tiba dengan orang-orang berilmu hitam itu, berkata Mahesa Cempaka. Bukankah menurut perhitunganmu Empu Baladatu atau orang-orangnya akan kembali mengunjungi padepokan kakaknya itu? Hamba tuanku, jawab Lembu Ampal. Hamba berharap bahwa mereka tidak berbuat apa-apa selain menangkap perkembangan keadaan itu, kecuali jika jiwa mereka sendiri terancam. Mahendra pun mengangguk-angguk pula. Bahkan kemudian ia berkata, apakah tuanku tidak berkeberatan jika hamba menempatkan kedua anak-anak hamba di padepokan itu pula? Ronggowuni termangu-mangu sejenak, dipandanginya Lembu Ampal seolah-olah ia minta pertimbangannya. Lembu Ampal menarik napas dalam-dalam, lalu katanya, jika keduanya memang berkeinginan, hamba kira tidak ada keberatannya tuanku. Ronggowuni pun ternyata tidak berkeberatan. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, baiklah paman, aku tidak berkeberatan. Biarlah paman Lembu Ampal yang membawa kedua putramu itu ke padepokan Empu Songgondaru. Tapi seperti yang lain, keduanya memerlukan petunjuk-petunjuk agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan padepokan itu. Terima kasih tuanku, berkata Mahendra kemudian. Hamba ingin agar anak-anak hamba dapat mengenal segi-segi kehidupan yang lain, dari cara-cara hidup di rumahnya sendiri, di perjalanan bersama ayahnya, atau keperluan-keperluan lain yang masih dalam lingkungan keluarga saja. Ronggowuni mengangguk-angguk pula, katanya, serahkanlah kedua anak-anakmu kepada paman Lembu Ampal. Seperti yang dititahkan oleh Ronggowuni, maka di hari berikutnya Mahendra menyerahkan kedua anak-anaknya kepada Lembu Ampal. Seperti para prajurit, maka Mahendra Pukat dan Mahesa Murti pun mengalami latihan-latihan dan petunjuk-petunjuk apa yang harus dilakukannya di padepokan itu, apalagi menghadapi orang-orang berilmu hitam yang memang mungkin sekali datang ke padepokannya setiap saat. Kehadiran Mahesa Pukat dan Mahesa Murti menambah padepokan Empu Songgondaru menjadi bertambah segar. Keduanya adalah anak muda yang mulai meningkat dewasa, yang memiliki gairah hidup yang cerah. Keduanya segera menyesuaikan diri dengan kerja yang dilakukan oleh anak-anak muda sebayanya di padepokan itu. Bahkan kelakarnya yang segar dapat menambah kegembiraan para cantrik yang sebaya umurnya. Seperti yang dipesankan oleh Lembu Ampal, maka kedua anak Mahendra itu sama sekali tidak menyombongkan kelebihan ilmunya dari para cantrik. Bahkan keduanya pun dengan tekun mengikuti latihan-latihan yang diberikan oleh beberapa orang yang telah mendapat wewenang untuk melakukannya. Meskipun pada umumnya sudah mengetahui bahwa kedua anak muda itu memang sudah memiliki ilmu dari perguruan yang lain. Demikian pula ke-10 orang prajurit dalam tugas sandi yang ditempatkan di padepokan itu, baik para prajurit maupun para cantrik, berusaha untuk saling menyesuaikan diri sehingga lambat laun maka mereka pun dapat luluh seolah-olah mereka memang lahir dari satu perguruan. Sementara itu, selagi padepokan Empu Songgondaru sedang mekar karena ketekunan para cantriknya,
Maka gerombolan serigala putih dan gerombolan macan kumbang mengalami peningkatan ilmu pula. Empu Baldatu benar-benar telah mengirimkan beberapa orang yang mulai menusukkan cara-cara yang dianutnya untuk mengembangkan ilmu orang-orangnya yang baru. Mula-mula orang-orang gerombolan serigala putih dan gerombolan macan kumbang menjadi ragu-ragu, tetapi lambat laun rasa-rasanya ilmu mereka memang meningkat lebih cepat. Bukan karena darah korban itu, desis seorang tua yang merasa sulit untuk menyesuaikan dirinya dengan cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang yang dikirim ke padepokan itu oleh Empu Baldatu. Jadi upacara itu memang mencekam sehingga kita semuanya menjadi lebih sungguh-sungguh. Itulah sebabnya kita seolah-olah telah memusatkan segala-galanya ke dalam pematangan ilmu itu, sehingga dengan demikian kemajuan kita memang nampak lebih pesat. Kawannya mengangguk-angguk. Meskipun ragu-ragu, ia berkata, agaknya kau benar juga. Pemusatan pikiran memang dapat mendorong kita untuk melakukan apa saja. Orang tua itu mengangguk-angguk, katanya. Karena itu jangan terlampau berpengaruh oleh cara-cara baru yang mengerikan itu. Setiap bulan bulat maka akan dikorbankan seseorang. Dengarlah. Setahun ada 12 orang yang akan mati sebagai korban. Kawannya tergetar hatinya sehingga bulu kuduknya meremang. Namun kawannya itu menjadi sangat ketakutan ketika di hari berikutnya, ketika fajar menyingsing, orang-orang di padepokan itu menemukan orang tua yang kurang menyetujui cara-cara baru yang ditempuh itu mati terbujur di pembaringannya. Nampaknya ia mati membeku karena tidak ada bekas luka sama sekali di tubuhnya dan bekas-bekas yang lain yang dapat menunjukkan ciri-ciri pembunuhan. Kematian yang aneh, desis seseorang. Adalah kebetulan orang yang diajak berbincang tentang cara-cara baru dari ilmu hitam oleh orang-orang yang mati itu mendengarnya. Mungkin ia telah salah ucap dan terdorong kata. Di luar sadarnya orang itu menyambung, apa maksudmu? Oh, orang itu tergagap. Tidak, aku tidak bermaksud mengatakan apa-apa. Kawannya menarik napas dalam-dalam, hampir berbisik. Ia bertanya, apakah kau mengetahui sesuatu hal yang ada hubungannya dengan kematian itu? Orang itu menggeleng, tidak, aku tidak tahu apa-apa. Kawan-kawannya justru menjadi curiga, sehingga mereka mendesaknya. Tidak, kau tentu mengetahui apa yang telah terjadi dengan orang tua itu. Tapi ia menggeleng lemah, jawabnya. Jangan mendesak, aku sudah cukup menderita dengan kematiannya. Kau gila, gemam seorang kawannya. Kau sengaja membuat hati kami panas. Katakan, aku tidak berani. Kawannya yang lain tiba-tiba saja telah mencekam pundaknya sambil menggeram. Jika kau tidak mau mengatakan, aku akan mencekikmu. Jangan, aku tidak mau mati dengan cara apapun juga. Aku tidak mau mati seperti orang tua itu, tapi juga tidak mati karena dicekik. Aku tidak peduli, aku akan mencekikmu. Jangan memaksa, desis orang itu. Jika kau mempergunakan kekerasan, aku pun akan mempertahankan diri. Keduanya tiba-tiba saja sudah siap untuk berkelahi. Tapi seorang yang lebih tua telah mencegahnya sambil berkata, jika kalian berkelahi, maka kalian berdua akan mati. Mimpin kita yang baru atau orang yang ditugaskan di sini itu akan mengambil tindakan yang tidak tanggung-tanggung terhadap kita semuanya jika kita saling bertengkar. Yang lain memandang orang itu sejenak, lalu salah seorang berkata, kita dapat menentukan sikap kita tanpa memperhatikan orang-orang baru itu. Tidak mungkin, jawab yang lain. Mereka mempunyai kekuasaan di sini, dan bagiku kita sekarang memang sudah banyak mengalami kemajuan. Bukan karena darah korban itu, desis seorang yang berdai lebar.
tapi karena pengaruh kesungguhan kita sendiri. Korban adalah sekedar cara untuk memaksa kita masing-masing memusatkan perhatian tanpa menggunakan apapun juga. Dengan korban darah, kita merasa berada dalam suatu keadaan yang benar-benar penting dan berarti. Cukup, cukup, teriak orang yang pernah diajak berbincang dengan orang tua yang terdapat mati di biliknya. Kenapa? Orang itu ragu-ragu. Kenapa? Bentak yang lain. Orang itu masih ragu-ragu. Baiklah, berkata yang lain lagi. Kami yakin bahwa kau mengetahui tentang sesuatu, tetapi kau tidak mau mengatakannya. Aku tidak berani. Tapi barangkali kalian akan dapat menilai setiap kata yang akan aku ucapkan. Kematian itu jangan berulang lagi. Orang-orang yang mendengarnya mengerutkan keningnya. Salah seorang dari mereka melompat maju sambil bertanya, jadi apakah karena orang tua itu terdorong kata sehingga ia mengalami nasib serupa? Orang itu tidak menjawab. Cepat, jawab desak yang lain. Orang itu tetap berdiam diri, bahkan ia pun kemudian berdiri dan melangkah pergi sambil berkata, aku tidak ikut campur. Jika ada kutukan yang menimpa, janganlah menimpa diriku. Orang-orang yang tinggalkan itu pun saling berpandangan sejenak. Namun kemudian sambil mengangkat bahu, seorang bangkit berdiri dan melangkah pergi dan bergumam, aku tidak mengerti apakah yang sedang kita hadapi sekarang. Persetan, geram orang yang berdai lebar. Jika kutuk itu ada, biarlah aku yang mengalaminya. Karena memang akulah yang mengatakan bahwa cara yang ditempuh sekarang untuk mengembangkan ilmu memang berhasil, tetapi terlalu mahal. Tidak ada yang menyaut. Satu-satu mereka meninggalkan tempat itu dan kembali ke dalam bilik masing-masing. Ketika malam turun, peristiwa yang baru terjadi itu pun telah membayang lagi pada orang yang berdai lebar. Tapi sekali lagi ia berkata, persetan, aku tidak peduli. Ketika kemudian ia duduk seorang diri di serambi, maka orang yang mencegahnya berbicara tentang cara-cara baru untuk menuntut ilmu, dan yang kebetulan juga berbicara dengan orang tua yang mati itu, datang mendekati sambil berkata perlahan, aku mencemaskan nasibmu. Kenapa? Orang tua yang mati itu juga berbincang tentang cara-cara baru yang sedang kita lakukan sekarang. Ia mati tanpa diketahui sebabnya. Aku tidak peduli. Mudahkah tidak terjadi sesuatu atasmu? Orang berdai lebar sama sekali tidak menghiraukannya. Karena itulah, maka pembicaraan mereka pun kemudian bergeser dari satu persoalan dan persoalan lain. Seolah-olah di luar sadarnya mereka telah mengunyah kacang yang digoreng sangan yang dibawa oleh orang yang datang kemudian. Namun dalam pada itu terasa sesuatu terjadi pada orang berdai lebar itu. Rasa-rasanya tubuhnya mulai gemetar dan mulutnya bagaikan membeku. Aku kenapa? Desisnya terbata-bata. Kenapa kau? Bertanya kawannya itu. Lidahku, tanganku, kakiku rasa-rasanya aku menjadi beku. Jenak keduanya nampak gelisah. Orang berdai lebar itu mencoba menggerakkan tangan dan kakinya. Namun semakin lama semakin terasa kelainan pada tubuhnya yang kekar itu. Aku, desisnya. Lidahnya menjadi semakin beku. Tiba-tiba saja kawannya tertawa sambil berkata, jangan bergurau. Aku tidak bergurau, tetapi suaranya semakin sendat. Nah, tiba-tiba kawannya berdiri. Sudah aku peringatkan, kau jangan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan usaha memperbaiki keadaan kita di sini sekarang.
Orang berdai lebar itu memandang kawannya dengan tatapan mata putus asa. Kau sudah kena kutuk. Orang berdai lebar itu tidak menyaut, tetapi tubuhnya benar-benar terasa membeku. Aku menyesal bahwa telah terjadi malapetaka ini atasmu. Tapi aku tidak dapat mengelak lagi, meskipun kau kawanku. Tapi karena kau tidak sejalan dengan pimpinan kita, maka kau harus dimusnahkan. Jika tidak, maka sikapmu akan membahayakan padepokan yang sudah mulai berkembang ini. Meskipun yang tua katakan itu benar, bahwa darah seorang yang dibunuh untuk menjadi korban itu sama sekali tidak berpengaruh, kecuali sebagai suatu usaha untuk membangunkan suasana kesungguhan, bukan sekedar bermain-main dan dapat dilakukan dengan sikap acuh tidak acuh. Karena seseorang sudah dikorbankan di hadapan mereka, namun kesadaran itu tidak boleh berkembang. Jadi kau katanya sudah tidak jelas lagi. Ya, aku yang membunuh orang tua itu juga, aku dengan cara yang sama dan racun yang sama. Orang itu memancarkan sorot kemarahan yang tidak terhingga. Namun agaknya racun yang bekerja di tubuhnya sudah menjadi semakin tajam, menusuk ke pusat jantung dan otak, sehingga orang itu sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tidurlah dengan nyenyak. Besok orang-orang yang menemukan kau mati dengan selimut yang seolah-olah tidak tergeser di serambi ini akan menjadi gempar. Mereka mengetahui apa yang sudah kau lakukan, sehingga tidak seorang pun yang akan berani menyebarkan pendapat seperti yang kau katakan dan yang dikatakan oleh orang tua yang mati itu pula. Tubuh orang berdai lebar itu benar-benar sudah membeku. Dengan hati-hati kawannya menolong membaringkannya seperti saat dia tidur sambil berbisik. Kau telah menelan racun karena kacang yang kau makan telah aku rendam ke dalam racun yang tajam. Aku masih mempunyai banyak sekali kacang yang demikian. Nah, selamat tidur. Kau ketahui sekarang bahwa aku adalah pengikut yang paling setia dari Empu Baladatu, dan dengan sadar sepenuhnya akan arti dan maknanya, akan menerima cara yang dipergunakannya, membunuh di setiap bulan bulat untuk membangunkan suasana kesungguhan. Agaknya memang mahal sekali nilai ilmu yang akan kita miliki bersama. Sayang kau sudah tidak dapat melihat bagaimana padepokan ini bersama dengan orang-orang yang sejalan pada suatu saat merebut istana Singosari dari tangan kedua anak ingusan itu. Orang berdai lebar itu sudah tidak dapat menjawab karena lidahnya benar-benar telah membeku. Demikian juga anggota tubuhnya, sehingga ia hanya dapat berbaring diam, betapapun batinnya serasa dibakar oleh kemarahan. Namun kemarahan itu pun semakin lama menjadi semakin pudar, jalan dengan kepudaran nalar dan perasaannya. Tidurlah dengan nyenyak. Jika kau masih bertanya di dalam hatimu, kenapa aku tidak mati, maka jawabnya, aku dapat membedakan yang manakah yang dapat aku makan dan yang manakah yang tidak. Orang berdai lebar itu sudah tidak mendengar lagi ketika orang yang membunuhnya itu tertawa pendek. Bahkan matanya pun kemudian menjadi kabur. Rasa-rasanya ingin ia meronta dan meneriakkan kemarahannya. Tapi seolah-olah ia sudah tidak kuasa lagi atas dirinya sendiri. Sejenak kemudian, maka semuanya pun menjadi gelap dan tidak ada lagi yang dapat didengarnya. Kematian telah datang terlampau cepat. Seperti yang diperhitungkan, maka tidak sampai matahari terbit di pagi harinya, padepokan itu telah menjadi gempar sekali lagi karena kematian yang aneh. Seseorang yang melihatnya di dini hari mendekatinya dan menegurnya, tetapi orang berdai lebar itu sudah tidak mendengarnya. Hei, kenapa kau tidur di sini? Udara sangat dingin. Apakah kau sedang menunggu lintang kalian? Pertanyaan itu tidak terjawab berulang kali.
sehingga akhirnya tubuh itu pun diguncangnya, tetapi tubuh itu telah membeku. Dalam kegemparan itulah beberapa orang menjadi tegang dan saling berbisik. Apakah kematiannya ini ada hubungannya dengan kata-katanya kemarin? Tidak seorang pun yang dapat menegaskan, tetapi orang yang membunuhnya itu dengan gemetar berbisik, "Aku sudah memperingatkannya." Kematian yang terdahulu karena ucapan-ucapan yang terdorong seperti itu. "Dari mana kau tahu?" Akulah yang mendengarnya. Tapi aku menjadi takut sekali. Yang lain menarik napas, tapi seorang berdesis, "Jika kau berterus terang, peristiwa ini tidak akan terjadi." Orang yang membunuh dengan racun pada biji-biji kacang itu mengerutkan lehernya. Dipandanginya orang-orang yang ada di sekelilingnya sambil berdesis, "Tidak, aku tidak berkata apa-apa. Aku tidak berkata apa-apa." Kawan-kawannya pun mulai dibayangi oleh perasaan takut pula. Sehingga salah seorang dari mereka berkata, "Sudahlah, marilah kita sampaikan hari ini kepada yang berwenang mengusutnya." Berapa orang di antara mereka pun kemudian memberitahukan kematian orang berdai lebar itu kepada orang yang ditugaskan oleh Empu Baladatu berada di padepokan itu dan memimpin upacara menurut kepercayaannya. "Ki Lurah," salah seorang dari mereka berdesis dengan suara gemetar, "kematian yang serupa telah terulang lagi." Orang yang mewakili Empu Baladatu itu mengurutkan keningnya. Kemudian dengan nada yang datar ia bertanya, "Apakah tidak ada tanda-tanda kematiannya seperti orang tua itu?" "Ya, Ki Lurah." Yang disebut Ki Lurah itu pun kemudian berdiri sambil berkata, "Aku akan melihatnya." Orang-orang yang mengerumuni mayat orang berdai lebar itu pun menyibak. Terdengar mereka saling berdesis, "Kiai Dulang telah datang." Kiai Dulang mendekati perlahan-lahan. Dipandanginya mayat yang terbujur itu. Perlahan ia meraba tubuh yang telah membeku itu pada dainya. Tepat seperti kematian yang telah menerkam orang tua itu, ada kesamaan pada gejala-gejalanya. Tapi aku tidak tahu apa sebabnya. Keduanya tidak nampak tanda-tanda pembunuhan, penganiayaan, maupun sejenis penyakit yang dapat membunuhnya dengan cepat. Ia berhenti jenak lalu ia pun bertanya, "Bukankah kemarin orang itu masih nampak sehat-sehat saja?"